Saudara-saudari, selamat berjumpa lagi. Shalom, berkah dalam. Berikut ini akan saya sampaikan gagasan dan permenungan dari masa Advent yang ketiga. Seperti biasa yang saya sampaikan ini bukan khotbah jadi, maka saudara-saudari harus mengolah sendiri. Ya, ini hanya bahan untuk membantu, bahkan sedikit membantu saja untuk mengolah permenungan dengan tema dipilih untuk menghasilkan buah. Kebetulan ini kutipan Injil ini tidak sama dengan kutipan Injil hari Minggu Advent ketiga. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 15 ayat 8 sampai 15. Bahan ini banyak digunakan di lingkungan-lingkungan di Keuskupan Agung Semarang. Sekarang saya bacakan Injil Yohanes bab 15 ayat 8 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tujuan hidup kita adalah berbuah dalam iman. Jadi suatu hal yang mustahil bila seseorang itu mengaku percaya kepada Kristus, namun tidak mengetahui tujuan hidup imannya. Nah, tujuannya apa? Ya di dunia ini kita memuliakan Bapa. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menghasilkan buah. Ya, Bapa dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Artinya, sesuatu yang mustahil bila seorang menganggap hidup memuliakan Allah Bapa tanpa mengenal Kristus.
Jadi melalui Yesus ini kita sampai kepada Bapa, bersatu dengan Kristus dan Bapa dipermuliakan. Nah, saudara-saudariku, setelah Yesus di awal Injil Yohanes 15 ini tadi yang minggu lalu menggunakan ilustrasi pokok anggur. Nah, sekarang kita diajak untuk memperdalam lagi perlunya memelihara persekutuan Kristus itu dengan kasih. Jadi kita harus menyatu dengan pokok anggur, ya, yaitu persekutuan dengan Kristus. Dan cara memelihara persekutuan itu dengan menghasilkan buah kasih dalam kehidupan. Banyak orang menjadi sakit ya, ketika hidup tanpa kasih. Hartanya banyak, ya, tetapi hidup tanpa kasih ya menjadi sakit. Syukurlah ya karena Allah tetap mengasihi meskipun kadang-kadang orang lain tidak mengasihi. Ya. Memang hidup menjadi berat ya, ketika yang penting Allah mengasihi, tetapi tidak mendapat kasih dari sesamanya. Ya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ini menjadi hiburan bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Dan kasih yang terbesar adalah kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus Kristus itu telah mengangkat kita menjadi sahabat. Itu artinya apa? Martabat kita diangkat dari seorang hamba menjadi sahabat. Maka kita yang sudah diangkat martabatnya ini harus memperjuangkan dan menghasilkan martabat kehidupan manusia yang berbudaya kasih, yang berbudaya kehidupan, dan tidak lagi budaya kekerasan dan budaya kematian dikedepankan. Tidak pantas lagi seperti itu. Kenapa begitu? Ya supaya sukacita kita ini menjadi penuh. Kalau kita taati apa yang menjadi perintah Kristus, yaitu hukum kasih atau budaya kasih, itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Baik bagi yang mengasihi maupun yang dikasihi. Keduanya mendapatkan sukacita yang penuh. Sukacita penuh itu akan semakin terasa ya, bersamaan dengan hadirnya damai sejahtera. Ya. Bukan sekedar sukacita ini bukan sekedar kesenangan duniawi. Coba kita renungkan ya. Kesenangan duniawi itu bahkan kadang-kadang penderitaan orang lain. Ya. Dan kesenangan-kesenangan yang selama ini dianggap sebagai hal yang
sering didambakan orang dalam kehidupan dunia ternyata tidak menjamin ketentraman hidup. Banyak orang yang mempunyai harta cukup, tetapi hidupnya menderita karena apa? Ya, dia begitu menahan hartanya, jangan sampai hartanya berkurang. Sehingga meskipun hartanya banyak, dia hidup dengan fasilitas yang minim. Hartanya banyak, tetapi dia tidak memperoleh kasih dari orang lain. Dari keluarganya pun tidak mendapat. Ya, bagaimana mau dapat dari orang lain? Itu banyak lagi. Nanti renungkan sendiri ya yang berkaitan dengan hal ini. Nah, cara untuk mendapatkan kasih itu, mendapatkan sukacita itu, mendapatkan damai sejahtera atau mendapatkan shalom itu seperti apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kasih terbesar dari seorang sahabat adalah ketika dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu semua adalah sahabatku. Ya. Dikatakan juga tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan sekali lagi kita sudah diangkat martabatnya dari seorang hamba menjadi sahabat Tuhan. Ya. Nah, ini cara untuk memperoleh sukacita yang penuh. Cara untuk memperoleh damai sejahtera yaitu dengan kasih. Tetapi ya kita lihatlah dalam kehidupan ini ada orang yang menyukai hidup tanpa shalom. Mereka mengira bahwa harta duniawi menjadi cara untuk memperoleh shalom itu. Ternyata meleset. Nah sekarang bagaimana agar kita menghasilkan buah? Yang jelas harus tinggal di dalam pokok anggur dan berbuat kasih. Tinggal dalam Kristus dan berbuat kasih. Tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Ya, Kristus pernah berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sekarang untuk kita renungkan, ya memang bukan perkara mudah ya, kita sebagai orang Katolik menerapkan atau mewujudkan kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ngomong gampang. Ya. Seperti Romo ini gampang ngomongnya, mudah bicara. Tetapi mewujudkan itu berat. Nah, wujud itu terutama diberikan kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. KLMTD. Tuh. Dan kita sebagai orang Katolik ya berarti menjadi orang Kristen sejati. Nah, sebagai orang Kristen sejati ini harus bertumbuh di dalam iman. Semakin menjadi dewasa di dalam iman. Dan karena Katolik ya melalui apa? Melalui atau di dalam gereja yang satu, kudus. Nah, ini ada komanya. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik.
melalui pendalaman kitab suci, semakin mendalami sabda Tuhan. Santo Hieronymus pernah berkata, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus, karena kita mengenal Kristus itu melalui kitab suci. Mendalami dan menghayati sakramen-sakramen yang ada dalam gereja, yang terutama yang telah saudara terima melalui ajaran gereja, baik itu ajaran sosial gereja, melalui visi Ardas, arah dasar, ya. Di Keuskupan Agung Semarang ada arah dasar, dan juga semakin berkomitmen. Itu. Nah, silahkan nanti merefleksikan, ya, mensyukuri buah iman dan kasih. Apa saja sih buah iman dan kasih yang sudah saya hasilkan, yang sudah kami hasilkan, ya. Karena ini bisa direfleksikan secara pribadi, ya, buah kasih dalam diri saya ataupun kami atau kita di lingkungan atau di lingkup paroki atau dalam keluarga. Kiranya itu saja bahan untuk sekedar membantu permenungan ini. Ya, semoga membantu, karena memang merenungkan Injil Yohanes pada bagian ini bukan sesuatu yang mudah. Ya, selamat apabila ternyata saudara-saudari baik secara pribadi maupun secara kelompok telah menghasilkan buah kasih dan mensyukuri. Semuanya itu semata-mata karena Allah yang mencintai. Allah telah bertindak lebih dahulu. Kita sudah mendapatkan wujud kasih dari Allah dan menghasilkan buah iman dan kasih. Itu, saudara-saudari, shalom, berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati.